Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam melaksanakan kegiatan zuhriah. Selawat bertangkaikan salam tidak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mana syafaat beliau yang kita nantikan di yaumul akhir kelak. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf tata usaha, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Safatul Nabila Nuri Mezana dan teman saya Bunga Aprilia Naidaho. Kami dari kelas 9A. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan berceramah tentang hari kiamat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, kita wajib mengimani rukun iman yang kelima, yaitu hari akhir atau hari kiamat. Dunia yang kita tempati hari ini hanya bersifat sementara, sedangkan kehidupan yang kekal akan kita rasakan setelah hari akhir di akhirat. Setiap perbuatan manusia pasti akan mendapatkan balasan di akhirat. Hal ini sudah tercatat dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 8 yang berbunyi, wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya ia akan melihat balasannya. Akan firman tersebut, Allah sudah memberikan fakta bahwa hari kiamat pasti akan datang. Saat kiamat, seluruh alam akan hancur, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Karena sebagai setiap yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Namun, usai kematian bukan berarti perjalanan manusia harus terhenti begitu saja. Ketika kiamat tiba, manusia yang mati akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar. Di sana mereka akan ditimbang amal ibadahnya dan titik di mana mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan amalnya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan ada 12 golongan manusia yang akan dibangkitkan di Yaumul Ba'ats. Yang pertama yaitu golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dengan keadaan tidak memiliki tangan dan kaki. Siapakah itu? Itu adalah golongan orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Yang kedua, ada golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dengan keadaan menyerupai bayi. Siapakah itu? Itu adalah golongan orang-orang yang suka melalaikan sholatnya. Yang ketiga, ada golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dengan keadaan perutnya seperti gunung dan di dalamnya terdapat binatang-binatang berbisa. Siapakah mereka? Mereka adalah golongan orang-orang yang tidak mau berzakat dan bahkan mereka akan melakukan segala cara agar tidak mengeluarkannya. Yang keempat, ada golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dengan mulutnya yang mengalirkan darah. Siapakah ini? Ini adalah golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan yang suka berbohong dan berbuat licik dalam kegiatan apapun. Yang kelima, ada golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dengan keadaan gembung. Badannya berbau busuk, bahkan lebih bau daripada bangkai. Siapakah mereka? Mereka adalah golongan orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada manusia, tapi ia tidak takut kepada Allah. Yang keenam, ada golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dengan pundak dan tenggorokannya yang dipotong. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang suka memberikan kesaksian palsu. Yang ketujuh adalah golongan orang-orang yang dikumpulkan dan dibangkitkan dalam keadaan tidak mempunyai lidah dan dari mulutnya keluar nanah beserta darah. Siapakah itu? Itu adalah orang yang enggan mengucapkan kesaksian atau mengucapkan syahadat. Yang kedelapan adalah orang-orang yang dikumpulkan dan dibangkitkan dalam keadaan menjungkir balikkan kepala mereka. Kaki mereka berada di atas kepala mereka. Siapakah itu?
itu adalah orang-orang yang semasa hidupnya sering berbuat zina dan mati dalam keadaan belum bertaubat. Yang kedelapan adalah orang-orang yang dikumpulkan dan dibangkitkan dengan wajah yang hitam dan mata yang melotot, bahkan perut yang berapi. Siapakah itu? Itu adalah orang-orang yang suka dan senang memakan hak dan harta anak yatim tanpa merasa bersalah. Yang kesembilan adalah orang-orang yang dikumpulkan dan dibangkitkan dengan penuh penyakit kulit. Siapakah itu? Itu adalah orang-orang yang semasa hidupnya sering durhaka kepada orang tua, melawan perintah orang tua, bahkan sampai menyakiti hati orang tua. Yang ke-10 adalah golongan orang-orang yang dikumpulkan dan dibangkitkan dengan mata dan hati yang buta, giginya seperti tanduk sapi, lidahnya menjuntai sampai ke paha, bahkan sampai ke perut, bahkan ke paha, dan dari perutnya keluar kotoran. Siapakah itu? Itu adalah orang-orang yang semasa hidupnya sering meminum khamar atau minuman keras tanpa memikirkan efek dari khamar tersebut. Yang ke-11 adalah kumpulan orang-orang dari 12 golongan di atas. Mereka akan masuk neraka dan mendapatkan balasan yang setimpal. Kecuali dari 12 golongan yang di atas adalah orang-orang yang wajahnya bersinar seperti cahaya di bulan purnama. Mereka akan masuk surga dan menikmati surganya. Sekian dari ceramah kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.